Gara-gara gue namanya Anka Tama, itu gue berapa kali pernah di cancel sama driver online karena mereka kirain wah turis Jepang nih gitu. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nah, balik lagi nih kita di Cerita Bibu. Ya, jangan bosan sama muka saya ya. Iya. Ini membahas satu hal yang sebenarnya nggak tahu itu terjadi di kehidupan gue sama Sasa doang atau gimana gitu ya. Karena kan kita tuh baru kerja bareng tuh berarti setahunan ya. Setahunan loh, jangan lebih-lebihin. Kan Januari tanggal 17. Oh iya 1,5 tahun hampir ya. Coba ngomong juga lagi, diulang lagi. Coba kalau salah mulu ngomongnya nih. Iya enggak. Kalau salah ngomong nggak apa-apa. Tapi salah manggil nama itu udah hari-hari banget. Gini deh, kayaknya ya gini kan gue tuh biasa sering curhat gitu sama dia. Iya. Kenapa sih ya orang tuh ya manggil nama gue tuh ya nggak pernah benar gitu. Kenapa gitu. Karena kan nama gue kan Anka Tama. Nama gue itu doang. Tapi orang-orang tuh nggak tahu. Oh ternyata singkatan ya. Singkatan dari anak kami pertama. Anak kami pertama. Dia ternyata juga demikian. Jadi kita tuh punya kesamaan, namanya itu tuh adalah singkatan. Ya. Coba lu. Gue Sabilsa. Sabilsa ya, bukan sa. Nah, nanti kita bahas apa aja kesalahan panggil nama yang pernah dilakukan orang. Nah, Sabilsa itu adalah sayang bilang sayang. Ada lagunya nih nanti. Kita puterin ya. Sayang bilang sayang, jangan kau malu. Nah itu tadi tuh lagunya tuh. Sayang bilang sayang itu kan ternyata adalah ya kan katanya nama adalah doa. Betul. Gitu kan ya. Ada harapan juga ya. Ada harapan juga gitu. Nah lucunya nih lirik lagunya Sayang Bilang Sayang ada ininya ya, ada relate-nya sama hidup lo nggak? Ada lah. Ada kan? Itu kan ceritain dulu dong. Yeah. Itu ciptaannya siapa? Mungkin kalau mama papanya yang nonton tahu tuh. Kalau anak zaman sekarang kalau misalnya tahu Sabilsa apa Sayang Bilang Sayang. Kok lucu banget. Iya. Kalau orang gitu dulu gue ketemu Mimi, dia bilang oh sayang bilang gitu. Karena di zamannya mereka adalah lagu gitu. Yang berarti tuh kayak ya kalau lo sayang bilang dong sayang. Jangan itu kan relate. baik. Jangan diem baik. Gitu ya kan. Nanti namanya Didiba, diem baik. Kali aja ada namanya Didiba ya. Mungkin dia tuh sayangannya Sabilsa gitu. Karena kalau sayang ya. Karena kalau sayang tuh bilang sayang. Betul. Gitu. Jangan Didiba, diem baik gitu. Nah kenapa menurut gue penting banget untuk gue sama Sasa ngomongin soal ini semacam press conference ya. Iya. Untuk kita berdua doang tapi dan curhat ini tuh. Iya. Sering banget kita berdua tuh menemukan orang tuh salah manggil nama kita. Padahal perasaan kita nih, kayak nama gue bukan yang kayak Warecep Beliweo gitu, nggak gitu. Ya, cuman kayak apa ya? Misalnya nama orang yang gue ada tuh satu penyanyi gue nggak bisa bilang Sarah Bryce. Iya. Sarah Bryce gue nggak bisa bilangnya. Gini deh, Mariah Carey aja ada yang bilang Mariah Carey. Nah itu kan juga terserah. Meriah banget. Meriah banget memang sih gitu ya. Cuman maksudnya kan ada ya kalau gue nih kebiasaan. Kenapa gue segitu nggak pengennya salah manggil nama orang? Karena kalau gue mungkin terbiasa karena profesi gue. Betul. Ketika salah manggil nama dibenerin di depan orang, aduh itu malu banget kan rasanya. Mungkin kalau lo karena tugasnya tuh nggak kayak gue atau kerjaannya nggak kayak gue, mungkin salah-salah nama nggak apa-apa gitu. Tapi gimana Bib, mau dikata gue kagak di panggung juga tiap hari baca WhatsApp ada. Sebel juga. Bener, ini nih beberapa kesalahan memanggil nama. Coba Sabilsa dulu deh. Halo Kak Salbisa. Salbisa satu. Salah bilang sayang. Salah bilang sayang. Padahal nggak salah, harusnya bener. Salsabila itu karena Salsabila tuh paling sering ya. Karena itu kan apa ya istilahnya sudah umum namanya. Jadi mereka tuh mau baca lagi tuh kayak udah males. Iya. Padahal kan di nomor WhatsApp udah terjelas tuh nama gue. Sabilsa aja. Nggak usah ada imbuhan lain kok. Nggak gitu usah, ya. Salbisa, Salsabila, Sasabilsa. Wow, ditambah-tambahin. Di karang-karang. Terparah adalah Salparila. Salparila sih sorry. Aus kali yang Aus, manggil gitu. Memang gue besar tapi nggak
nggak gitu. Gimana sih? Itu tuh nama yang paling sering. Pokoknya sesimpel misalnya kita ke ini deh, ke toko kopi, ya kan? Ke kedai kopi, kan ditulis tuh namanya. Aduh, jarang banget nama gue bener, jarang banget. Top notch-nya gue dipanggil salah udah pasti Angka. Angka, halo Angka. Halo huruf. Halo gitu. Atau enggak bercandaan yang paling sering, siapanya Paul Anka. Gitu. Udah itu atau sering banget. Anka spasi Tama. Ada anak Tama. Ada kalanya gue nih, lucunya gue sama Baba tuh juga ketuker. Jadi kayak dia kan Esa ya namanya. Esa itu kan biasa nama cewek kan. Nggak gitu. tau mungkin seringnya yang gue dengar Esha ya. Esha. Padahal Esa. Bener gak? Iya, dia juga sering banget tuh. Jadi gue sama dia tuh juga adalah pasangan yang sering curhat perkara kenapa ya Mbak kok salah banget ya orang manggil kita ya gitu. Baba tuh ekspresinya kalau gimana Pak Esha atau Pak SH? Bener, bener itu terjadi di Baba tuh. Esa jadi SH atau Esha, kalau sebenarnya Esa aja gitu. Anka Tama tuh juga Anka Tama tuh adalah anak kami pertama. Jadi karena memang gue anak tunggal dan memang anak pertama gitu kan. Jadi bokap nyokap gue tuh ngasih nama gue, ya udahlah Anka Tama. Gue belum sejujur-jujurnya nih, gue belum pernah nanya detail, tapi gue cuma tahu anak kami pertama mengandung doa apa. Lo tau nggak mengandung doa apa? Nanti kita cerita ya. Kalau gue tuh si anak kami pertama, harapan nyokap bokap gue tuh ya bisa menjadi pertama di segala apa yang gue lakukan gitu. Ambi ya. Tapi emang dia tahu karena Aries ya. Kali ya gitu. Tapi bagus lah menjadi doa juga gitu. Zaman-zaman gue kelas 1 SD sih benar gig 1 mulu. Selanjutnya namanya kurang ada sumbangsihnya begitu. Gak apa-apa kan, gak harus di sekolah. Di luar juga bisa. Itu arti nama gue. Lo. Oh iya. Oh, panggilan gue Sabilsa kan karena orang kayaknya sulit jadi Sasa gitu. Sebenarnya harapannya adalah jadi Sabilsa terus habis itu dilanjutkan oleh nama oma-oma gue. Oma-oma gue tuh namanya. Jadi berharap gue tuh bisa sayang sama keluarga terus. Itu gitu. bener. Gue sayang banget sama keluarga saya. Bener banget. Kesayangan malah gitu. Betul. Jadi ya sudah. Dan sebenarnya bokap gue tuh pengen anak-anaknya namanya itu mengandung musik. Kayak kakak gue kan ada Milasi. Itu kan nada. Kalau gue dari lagu gitu. Dia lagi kalau nggak salah lagi nyanyi di TVRI ya. Habis itu emak gue brojol lah saya nih. Gitu. Nanti video klipnya tuh ya masih kurus-kurus lah bapak saya. Lucu-lucu karena kalau kita ngomongin soal nama gitu ya, ya gue yakin nggak cuman gue sama Sasa doang gitu yang suka salah dipanggil namanya gitu, dan suka kayak kenapa sih nama gue kan Anka gitu, kenapa sih nama gue kan Sabilsa gampang-gampang gitu. Cuman karena ternyata nama kita berdua itu adalah salah dua nama yang kayaknya nih orang tuh susah nginget gitu loh. Jadinya akhirnya kita tuh punya banyak banget panggilan. Jadi selain Anka Tama, itu tuh gue nggak cuman sama sahabat-sahabat gue nggak dipanggilnya Anka doang. Waktu zaman SMP, karena gue dulu SMP kan emang ya dari kecil kita udah besar, paham nggak? Dari kecil kita udah besar. Jadi waktu SMP gue tuh dipanggilnya Huges. Gue dipanggil Ugas. Gak apa-apa. Gas gitu. Ugas Mbak gitu. Kalau gak Ugas gitu. Ya makanya semoga sekarang menjadi motivasi untuk saya. Betul. Gitu. Karena Mbak Ugas kan juga sekarang udah skinny gitu. Dan sehat banget gitu. Lalu panggilan gue yang selanjutnya itu Z itu pas kuliah. Pas kuliah tuh ada Yasmin. Jasmine. Iya, si Yasmin Alvina. Dia tuh seneng banget deh ngubah-ngubah nama. Tapi akhirnya ini menjadi nama yang dipanggil sama orang-orang terdekat gue juga gitu, sahabat-sahabat gue yang dari kampus gitu, adalah Akah. Oh, she made the name? Iya, gitu. Gue juga akhirnya kan manggil lo Akah. Awalnya gitu, karena sulit kali Anka gitu, nggak tahu mungkin ketemu K gitu kali sulit. Atau mungkin karena kan Anka, kah. Iya. Gitu kali ya. Gue nggak tahu, pokoknya Akah akhirnya gitu. Akah, lalu apalagi ya, dan gue tuh selalu nggak suka dipanggil Kak Anka gitu, karena nama gue aja udah mengandung K. Gitu, ya kan? Kaan? Enggak. Ada yang manggil gue An gitu. Ada. Gue pernah. Oh my God. Iya. Nggak apa-apa juga sih. Kan yang penting nggak salah. Ada yang manggil gue Sal. Sal. Gue sama dia karena udah gedek banget. Jadi waktu itu inget nggak kita lagi nih.
gue pokoknya setiap kali ada yang WhatsApp gue, selamat siang Kak Sal, bisa lu tanya sama Arya sama Pangki. Gue kalau di ruangan ada yang gitu, gue langsung sebut selamat siang Kak Sal, bisa. Ya Allah, salah gitu. Yang gue sama lo tuh yang gini, halo Kak Sal. Iya, nariin kalau memang yang Anda maksud adalah itu ya gitu. Karena gue selalu setiap ngoper nomornya si Sasa ke klien gitu misalnya, atau ke teman gue yang mau untuk kerjaan gitu needs-nya, tuh gue selalu bilang pakai gue tebelin gitu, kayak panggilnya Sasa aja gitu. Terus baru gue kasih kontaknya Sabilsa. Jadi biar gak bingung gitu. Gue selalu bilang Sasa ya manggilnya gitu. Tapi kalau nama gue emang mengakui gue udah di titik pasrah. Karena gini, karena bukan cuma salah nama dan menyebut, gue kerap disangka laki-laki. Gila di hidup. Nggak perkara nama tuh gue jujur. Kalau Baba disangka perempuan. Iya, kan dia selalu Bu Esa dipanggilnya. Gua selalu Pak Anka. Lo selalu Pak ya kalau sama ojek online ya? Iya, teman-teman gue tuh ojek online yang saben hari paket gitu. Halo dengan Pak Anka, Bu. Oh iya, mohon maaf Bu, itu tuh udah biasa gitu. Banget. Apalagi kalau misalnya di aplikasi, misalnya driver online gitu, gue pesen makanan atau ngantar, itu udah pasti Pak gue. Nggak, jarang banget kalau nggak Pak Kak. Kalau Kak kan netral ya, tapi gue yakin juga dia paling nyangka gue laki. Bisa karena itu gini, gue tuh sering banget mengalami kayak gara-gara nama, gara-gara gue namanya Anka Tama, itu gue berapa kali pernah di cancel sama driver online karena mereka kirain wah turis Jepang nih gitu. Anka Tama gitu kali ya. Baru kali ini nih gue denger nih. Gue nggak tahu, mungkin Katama gitu, mungkin kali ya. Oh bisa jadi karena namanya nggak lazim. Nggak lazim ya. Telinga. Orangnya lazim nggak? Enggak juga. Gitu. Jadi gue sering banget ditolak karena gue pengen nanya gitu, Pak kenapa di cancel. Jadi gue pernah waktu itu dia nge-cancel gue, dapat lagi dia. Gue nanya kenapa di cancel Pak gitu. Pokoknya dia nulisnya I cannot speak English. Ngomongnya gitu. Ya gitu. Lah jelas nanya bahasa Indonesia ya gitu. Oh benar juga. Iya kan, gue nanya bahasa Indonesia. Takut. Coba ternyata dia takutnya turis Jepang. Karena kan kalau orang Jepang kan biasanya mungkin cara komunikasinya mungkin ada yang bahasa Inggrisnya kan kurang leket gitu loh. Takutnya malah nyasar, ntar dia dimarahin. Mungkin ketakutannya itu. Jadi akhirnya gue sering ditolak gitu sama driver online. Atau pokoknya dipanggilnya Pak deh gitu. Gak apa-apa lah ditolak sama driver online daripada ditolak dia. Wow, Arya kenapa tuh? Tenang. Iya karena ditolak. Bener kalau kita ngomongin soal nama gitu, itu tuh kadang kalau gue sendiri ya, gue seneng banget gitu dari dulu tuh kalau misalnya punya cowok atau misalnya punya gebetan terus namanya bagus tuh gue bangga banget. Lo gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya? Lo menerima ya? Karena emang gak pernah yang aneh-aneh juga sih namanya, masih oke-oke lah. Gue pernah soalnya deket sama yang namanya kayak gue nggak mungkin gue sebutin juga ya, kayak kok gini sih namanya gitu tuh ada. Jadi gue lebih ke ya udahlah emang mungkin. Ya lebih baik kita sebut dengan nama baru ya kalau kayak gitu ya. Gue tuh karena nggak tahu ya, karena mungkin akhirnya gue sendiri punya banyak nama, maksudnya nggak cuma. Akhirnya kita pun juga Anka, jadinya punya banyak nama aja, nih. Gitu. Awalnya Aka waktu masih kerja bareng, awal-awal Aka. Bener. Terus lama-lama apa ya? Apa lu manggil gue masih Ceca. Oh panggilan gue adalah dulu Sasa. Terus waktu SMA tuh karena Sasanya ada 3, jadi gue dipanggilnya Sabildut. Juga karena gendut. Volume yang memang agak ada kacau. Habis itu waktu SMP tuh gue sempat ada rada dipanggil Birong. Kenapa Birongnya? Emang kulit gue hitam banget. Berarti kita temenan. Gue pernah dulu dipanggil Babon Swiss. Ya itu. Sumpah. Tapi gue kayak Birong panggilan gue. Coba kita ketemu ya. Ya temenan kita fix sih. Kayak what's up dark gitu. Kita bisa kayak gelap banget pasti. Aduh. Tapi ya itu. Jadi abis Birong, Sabildut. Tapi akhirnya waktu gue turun berat badan, hai Sabildut. Yang dulunya gendut, sekarang kurus tapi ternyata tetap gendut. Gitu. Jadi panjang panggilannya. Panjang. Habis itu
Yasmin lagi nih yang nyebut nama Ceca. Bener. Gitu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol sama Yasmin ya. Iya. Ternyata Yasmin unik dia. Jadi dia juga bikin nama lo? Nama gue Ceca. Oh. Langsung lah satu kampus manggilnya Ceca. Sama persis. Akah semuanya Iya. Akah. Jadi yang Ceca, anak Ceca, yang gitu. yang dekat maksudnya sahabat-sahabat kampus gue tuh biasanya Akah manggil bukan Anka. Iya, Akang Gitu. tuh lo banget sih. Iya. Ya gue juga Ceca tuh dari Yasmin. Habis itu berkembang lah Capidut, Apit, Serade. banyak, Tapi banyak. Ceca dari Yasmin. Bener, halo Yasmin lagi-lagi ya. Kalau kita ngomongin soal nama lagi gitu ya, itu tuh banyak banget juga kayak apa ya pengalaman-pengalaman yang gue dapatkan dari nama gue yang sulit gitu ya. Adalah contohnya ketika lagi ngantri waiting list di restoran. Gue tuh selalu kadang kayak adalah pakai nama Esa aja gitu gue, karena udah males duluan. Betul. Daripada salah, daripada nanti gue nggak ngeh kalau gue dipanggil gitu ya. Betul. Udah sama Esa. Kalau lagi sama dia pasti gue bilangnya Sasa, bukan Anka. Iya ya, gue Iya. nggak sadar lagi. Lo pasti kalau lo sendiri pasti masih menggunakan nama lo, bener gak? Betul. Kalau gue tuh udah di titik yang misalnya gue ada barengan, nah tuh gue pasti pakai nama si barengan. Nah gue tuh kalau misalnya ya udahlah mereka nyebut nama gue tuh pasti pantengin di situ. Oh. Jadi dia udah tahu itu adalah nama gue. Jadi kalaupun salah dia Iya. udah ngadep ke gue. Biasa gitu. Iya. Sama Biasanya. kalau ditelepon sama customer service. Halo, dengan Bu Anita. Dari mana Anitanya? Salon nih di Rempoa apa gimana? Gitu. Gimana Halo, sih? Anita, Anka. Oh, Anika. Anka. Jadi udah ANK. Langsung gitu Mbak. Habis itu kan disuruh eja tuh yang apa tuh kalau misalnya A tuh apa alfa, AP. Alfa, nano, nah gue kilo, tuh alfa. lemah di situ loh. Ya Jadi lo bener. bayangin kalau gue sabilsa gue harus ngeja. Satu lagi nih contoh, selain kalau misalnya di waiting list resto gitu ya, Lot, Iya. itu tuh biasanya gue yang kesulitan lagi misalnya lagi mau ke hotel. Kan booking tuh ya kan, Booking. booking deh yang urusannya sama booking, terus gue Iya. harus ngobrol sama customer service gitu untuk menjelaskan bahwasannya nama saya nih Anka Tama ya Mbak, atau Mas, saya adalah Ibu atau MRS Iya. gitu ya. Nah biasanya gue ngejelasin sendiri sebelum mereka nanya gitu. Gimana gini aja Mbak, Alfa Nano, Kilo Alfa, Tango Alfa, Mama Alfa. Coba bisa nggak cepet? Cepet. Jangan dong itu Sierra Alpha Bravo India 5. ya Lampung boleh lah. Iya, Lampung juga Lalat boleh lah. Boleh. Sierra Alpha. Mantap. Gitu. Itu udah Parah itu banget gue. satu-satunya cara agar orang tidak salah nama. Ngafalin itu apa sih itu sebutannya ya? Nah itu gue Iya. nggak tahu itu kan asalnya dari mana dan kita harus ngafalin kan. Iya, Kan itu iya, untuk iya. kebaikan kita juga. Cuman gue kalau udah ngeblank ya Sierra Alpha itu gue udah Iya. ini. Tapi B kalau gue udah nggak tahu Bravo, gue Iya. badak Mbak. Badak, bebek gitu Ya. ya. Kalau di Indonesia Ya ya. sorry banget, tapi harus kayak gitu karena biar cepet Bener. juga nama gue. Gue sampai di titik semudah itu nyebutin kayak Alfa Nano, Kilo Alfa, Tango Alfa, Mama Alfa gitu. Jadi Gila, langsung hebat. dipanggilnya Anka aja ya Iya. Mbak Mas. Itu pun akhirnya menjadi satu runutan kebiasaan gue ketika gue mau kerja misalnya mau ketemu sama klien atau misalnya baru MC atau lagi Iya. briefing MC. Itu juga gue selalu menekankan Anka ya. Gitu. Tapi kalau ada yang nyebutin nama lo tuh takut susah jadinya kayak Mbak MC. Mbak MC. Mbak MC. Biasanya saya langsung Anka Mbak. Gitu. Jadi biasanya gue Takut bantu. salah dia tuh. Dibilang kesel nggak sih Kak? Orang salah manggil nama lo salah mulu. Bukan kesel sih, lebih ke Keheran kalau gue. Gini gitu ya. Ya, pengen gue ajak ngobrol. Iya, ngobrol yuk gitu kan ANKA gitu, nggak ada G-nya gitu misalnya gitu. Cuman kalau misalnya udah salah pun gue udah kayak ya udahlah emang takdirnya. Ternyata gue ketemu sama dia yang juga sama gitu kan, udah singkatan juga. Namanya dibilang susah menurut gue Sabilsa tuh nggak susah. Cuman Harus emang diteliti aja bacanya. iya, pelan-pelan, nggak ada salsabila karena itu memang nama yang common. Karena kalau manggil salsabila, Salsa gue akan dia langsung nari. nari salsa gitu. Nggak, biasanya kan juga nama-nama gue itu yang ya, ini kan pasti ada misalnya di iklan mana atau di apa lewat di jalan. Itu tuh pasti ada. Betul. Jadi itu yang akhirnya terngiang. Itu gue nggak tahu deh apakah ada teorinya yang kayaknya kita tuh
males mengelola pikiran ini untuk membaca atau bagaimana? Biasanya kan angka, udah terbiasa angka. Bener. Jadinya tuh kita males untuk ngulik nama. Katanya sih ada penjelasannya ya. Ini yang gue baca dari coba baca. Ini dari grid.id nih. Jadi katanya ada sebuah laporan nih dari Journal Memory and Cognition. Jadi peneliti di sini mengungkapkan kalau ketika orang tuh salah manggil nama dengan nama yang salah, mereka tuh cenderung untuk memanggil orang tersebut dengan nama seseorang lain di dalam kelompok sosial yang sama. Jadi emang intinya kayak yang keinget atau yang kepancing ke otak tuh memang nama yang mirip aja, tapi bukan nama dia karena menurut dia mungkin namanya nama kita nih misalnya tuh sulit gitu. Iya, jadi terbiasa dengan apa manggilnya itu. Betul. Jadinya gue aja kadang suka gue tuh ya dulu kalau misalnya nyokap gue pasti deh, atau nggak usah nyokap deh, biasanya eyang-eyang atau oma. Kalau manggil cucunya semua disebut dulu. Karena salah-salah mulu gitu loh nyebutnya. kayak dulu gitu ya, almarhumah eyang gue, Put, Wan, siapa? Baru akhirnya benar. Itu di keluarga gue juga, tapi dari nyokap gue ya. Nah iya. Itu akhirnya turun di nyokap gue, mau manggil Sasa aja, Indri, Popi, kenapa selalu 3 kali lagi? Nggak tahu, itu aneh sih. Jadi itu manggil kepanggil semua, akhir ujungnya baru bener. Gue kira nih, kan gue dulu gini, aduh lucu nih nenek-nenek gitu ya. Iya. Itu terjadi di gue juga sekarang. Gitu, padahal gue belum nenek-nenek. Ya kadang gue tuh suka manggil Kion aja. Misalnya kayak mau ngomong sama Baba, Kion, Baba, itu tuh nggak tahu di otak gue aja gitu. Mungkin karena kalau dulu kan banyak kita nganggapnya itu tua karena sudah tua, tapi ternyata kalau sekarang gue ini lo pasti ya kan namanya juga ibu anak satu loh. Ibu anak satu. Gitu. Kalau alasannya biasanya ibu-ibu ya biasalah kan pas lahiran kan ya saraf-saraf pada putus gitu. Nah. Alasannya gitu. Padahal sebenarnya kayaknya menurut gue emang karena memori di otak lu dah kebanyakan aja nggak sih gitu. Nah kalau gue kan belum punya anak nih, belum nikah juga. Makanya gua clear. Enggak juga. Pacarnya misalnya siapa teman kita tuh. Lah kan gue salah total ya manggilnya. Kali itu mungkin alasan zaman muda ya. Iya benar juga. Kalau gue tuh lebih kayak ganti nama orang sebenarnya. Iya. Misal kayak nama lu lebih cocok Thomas deh. Kayak muka lu Thomas aja. Padahal namanya siapa gitu. Tapi nanti untuk upacara adat mandi bunganya silahkan ditanggung ya Kak ya. Iya, gitu. Karena ya. memang tidak mudah mengganti akte gitu kali. Iya. Gue juga akhirnya karena memang orang memanggil gue dengan berbagai macam panggilan, gue selalu ada aja yang namanya panggilan untuk orang-orang sekitar gue gitu. Gue biasanya suka bikin nama untuk mereka karena menurut gue kayak nggak tahu, mungkin alam bawah sadar, masa gue doang sih kan diganti namanya gitu, masa gue nggak boleh ganti-ganti nama orang gitu. Kayak Hanum gitu ya. Nyumeh gue manggilnya apa coba, Hanum jadi Nyumeh. Terus abis itu siapa lagi? Oh ini Abigail sama Radini itu kan kita manggilnya tuh ada panggilan tuh kita bertiga. Jadi kalau gue tuh Kosi dari Anka Kos gitu. Terus kalau si Abigail tuh karena dulu dipanggil Aca kan zaman SMA. Betul, Kak Aca. Iya, jadinya Cosi. Terus kalau Radini tuh Nosi. Jadi Nosi, Kosi, Cosi. Reza Nosi doang itu tetap. Apa? Nosi tuh Radini. Nggak tahu deh. Nggak tahu. Dari N aja kali Nosi. Gue kira Nosi misalnya hidung atau dia noisy gitu. Sama sekali enggak. Dia hanya Nosi, hubungannya. Kosi dan Cosi gitu. Nah kayak gue manggil anak lo ya, Donges. Donges. Donges Si Kion lagi ada di balik kamera gitu. Jadi gue sih akhirnya semenjak gue dipanggil namanya itu berarakan, akhirnya di situ gue belajar untuk menghargai nama orang. Jadi manggilnya nggak salah, karena gue tau rasanya pasti nggak enak. Atau kalau misalnya kita lagi di restoran gitu kan suka ada namanya. Betul. Misalnya let's say Mas Arya Irfan, deh. Gak tau ya Mas Arya. Mas Arya. Terus gue baca, makasih ya Mas Arya. Itu seneng banget. Terus nggak usah gitu. tatap matanya. Bener. Di ini penjaga tiket di mall-mall gitu. Aduh, misalnya. XX1 dulu kan. Iya bener gitu. Terima kasih ya Mbak siapa gitu disebutin. Iya, itu seneng banget. Seneng. Yakin gue. Karena ketika orang tahu nama lo dan menyebutnya dengan benar dan menatap mata tuh kayaknya lo sangat menghargai gitu. Jadi sebenarnya sih ada juga sih tips-tips untuk berkenalan gitu. Dan kalau bisa jangan salah nyebut gitu. Betul. Karena mungkin kalau kita berdua udah di titik santai. Tapi kalau misalnya lo berhadapan sama, kebayang gak sih ketika lo berhadapan klien atau momen-momen yang memang lo membutuhkan banget daya ingat lo. Kayak gue misalnya kerjaan gue mungkin ada yang jadi MC juga gitu di luar sana atau nge-host. Itu penting banget. Karena ketika salah nyebut nama atau perusahaan, disitulah karir lo dipertaruhkan gitu. Sebahaya itu soalnya. Bisa lucu-lucuan kayak kita nih, lucu-lucuin aja gitu. Cuman kita bisa ketawain. Ada momennya kayak lagi misalnya brand apa
gitu kan ya. Dan brand apa? Itu sebenarnya mungkin head to head atau apple to apple gitu. Terus di brief sama si panitia, Mbak ingat ya Mbak jangan disebut yang ini ya. Oh ya malah kesebut gitu. Jadi ini juga mungkin bisa jadi tips juga gitu ya ketika lo nge-briefing atau misalnya lo LOMC yang mendampingi MC lo panitia acara atau apa yang tidak, maksudnya yang tidak mau disebutkan. Yang donsnya nggak usah lo sebut kayaknya. Jangan, ya. Karena dusnya aja sama cara announce yang bener gimana gitu. Pronunciationnya tuh gimana yang bener gitu. Itu mungkin boleh dijadikan tips-tips untuk kalian yang suka share rundown ke MC atau host atau ya apalah pemimpin acara di hari itu gitu. Karena itu lebih penting daripada mungkin lo kayak apa ya cuman bapak dan ibu tuh kayak kurang personal aja ya. Betul. Ketika lo nyebut nama, sekali lagi nama tuh sebenarnya foundation sih menurut gue. Bener. Gitu. Jadi itu udah paling basic yang lo harus tahu lah dari segala. Kan kalau kita mau kenalan sama cowok juga kan, halo gini, lu adem gitu dengarnya. Adem gitu. Jadi untuk yang masih suka salah-salah manggil nama, iya kalau gue sih iya terserah aja. Gue di sini cuma mau cerita bahwa saya nama gue Anka Tama, biasa dipanggil Anka dan Sobi gue saya adalah Sabilsa. Biasa dipanggil Sasa, catat itu. Gitu aja.